Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Hakim, NPM 20420015, dan rekan saya Niswatul Mahmudah, NPM 20420018. Aku akan melakukan presentasi metode penelitian alam dalam Al-Quran. Baiklah, untuk materi pertama akan saya berikan kepada Niswatul Mahmudah. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Bahan air dari bentuk cair menjadi gas. California Energy mengatakan bahwa hasil evaporasi adalah 90% uap air pada atmosfer yang berasal dari samudera, laut, sungai, danau, dan tanah. Salah satu kebesaran Allah adalah dapat mengubah air bentuk menjadi gumpalan gas di atmosfer dengan bantuan sinar matahari yang disebut dengan awan dengan bentuk yang bergumpal-gumpal. Allah dialah yang mengirim, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Kemudian menyebutkan hikmah yang bertiup angin, yaitu menggerakkan awan dan keluarnya air darinya. Allah mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan di depannya. Allah menyebarkan di udara bagian atas sekehendaknya, tipis atau tebal, mengumpal atau tidak. Kadang Allah menjadikannya beberapa potongan yang bercerai-cerai, dan kamu lihat hujan keluar di antara awan-awan. Presipitasi. Proses presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, yaitu hujan. Ketika Allah diuapkan matahari dalam proses evaporasi, uap air tersirkulasikan di atmosfer, kemudian terkondensasi menjadi zat air dan terkumpul dalam butiran yang disebut dengan condensation nuclei. Bentuk air dapat berupa cairan dan beku yang yaitu hujan, embun, kabut, dan salju. Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu menghembuskan angin dan menghalu awan hingga awan itu bertumpuk-tumpuk dalam gumpalan-gumpalan di langit. Ketika awan tersebut menjadi hitam dan terberat, maka akan terjadi hujan di antara celah-celahnya. Infiltrasi, yaitu proses perjalanan infiltrasi adalah gerakan perjalanan air ke dalam tanah sebagai akibat kapiler, gerakan air ke arah lateral, dan gravitasi, gerakan ke arah vertikal, yaitu air yang meresap ke dalam tanah. Sebagian akan tertahan oleh partikel-partikel tanah dan menguap kembali ke atmosfer, sebagian lagi diserap oleh tumbuhan, dan yang lain akan terus meresap di bawahnya permukaan bumi hingga zona yang terisi, yaitu zona saturasi. Limpasan permukaan. Limpasan permukaan adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah. Ketika zona saturasi terus terisi oleh air, maka air tersebut akan mencari cara untuk meloloskan diri ke permukaan bumi. Tetapi tanah tidak mampu menyerap air, sehingga air mencari celah di palung dan danau, seperti yang tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dari ayat di atas
Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai pasca hujan. Setelah hujan jatuh ke bumi, air hujan akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, menguap kembali karena pemanasan. Yang kedua, mengalir di permukaan dalam bentuk air sungai atau mengenang di danau, di kolam, di sawah, atau di cekungan tanah. Dan ketiga, air terserap oleh tanah namun tidak hilang. Baiklah, selanjutnya alasan pemilihan judul. Kenapa penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan alasan sebagai berikut, yaitu informasi iptek yang terkandung di dalam Al-Quran begitu banyak yang dapat digali dan didalami secara ilmiah. Di antaranya yang berhubungan dengan kehidupan, yaitu siklus hidrologi yang sangat berpengaruh bagi keseimbangan dan kehidupan manusia. Salah satu pembuktian kebenaran mukjizat Al-Quran adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Hakikat itu telah terbukti di tengah perkembangan sains dan ilmu pengetahuan. Adanya orang yang tidak mau mempelajari sains karena beranggapan bahwa antara agama dan sains terdapat suatu pertentangan. Untuk mengetahui bagaimana siklus hidrologi di dalam Al-Quran berdasarkan penafsiran mufassirin dan bagaimana kemujizatan ilmiah Al-Quran mengenai hal tersebut. Tulisan ini adalah kajian dari sudut pandang tafsir yang merupakan salah satu dari 2 spesifikasi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dalam pengamatan alam semesta, dilakukan berbagai usaha untuk lebih memahami rahasia-rahasia alam dan proses kejadiannya yang tertulis dalam Al-Quran. Tentunya lebih mudah bila dalam pengamatan alam semesta ini disesuaikan dengan disiplin ilmu kita, sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah. Salah satu kemujizatan Al-Quran adalah mengenai siklus hidrologi. Baiklah, itu saja materi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaannya milik Allah Ta'ala. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.